Selamat malam semua. Recording in progress. Indonesia, Australia, selamat pagi. Puji Tuhan, kami ada di kota Giessen, kota kecil, tapi kota yang cukup terkenal. Banyak mahasiswa Indonesia kuliah di kota ini. Terima kasih untuk Pak Wicak yang buka rumahnya. Ya, untuk kami datang rame-rame belajar. Terima kasih. Gimana sehat kandungannya? Ada 2 yang hamil hari ini. Ada banyak yang hamil nggak lahir-lahir. Jangan tersinggung. Kembar 10 nih. Mati kenapa? Nggak ada yang terjemahkan mereka 2? Siapa? Saya nggak bisa. Pindah ke belakang supaya mereka di sini ada yang ngomongin. Terjemahin. Nggak usah, nggak apa-apa. Dikit-dikit ya, antirian aja. Oke ya. Baik, ada 2 yang nggak bisa bahasa Indonesia. Baik. Kita masuk di bulan Desember. Yang di bagian Asia sana sudah tanggal 2 Desember. Kami di sini masih tanggal 1. Ya. Kalau kita mendengar kata Desember, sudah mikir apa? Natal. Natal. Apalagi Tahun baru. tahun baru. Apalagi Kado. Menasmak. Akhir tahun. kado terus. Nah, nanti saya mau ngomong. Ya, Weihnachtsmarkt itu ada tradisi gereja di Jerman berapa ratus tahun yang lalu. Jadi begitu minggu terakhir bulan November, mereka ada pasar Natal. Dan itu pasar tradisional. Cuma berapa tahun terakhir sudah sedikit yang buatan Jerman, barang-barang dijual, yang banyak buatan China. Iya, di Weihnachtsmarkt. Tapi itu seru Natal di sini. Nah, hanya ada di Jerman anggur mendidih, glühwein, ya anggur panas. Mulled wine. Ya. Apa? Mulled wine bahasa Inggrisnya. Mulled wine ya. Iya Mulled. benar. MOLD. Apa itu? Glühwein. Mendidih. Ya, mulled wine. Itu cuma ada di Jerman ini. Saudara, kalau kita bilang bulan Desember itu kado, itu salah besar. Salahnya di mana? Kalau kita diundang orang ulang tahun, yang dapat kado siapa? Ya benar. Seharusnya begitu. Kalau betul-betul kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yang dapat kado siapa? Tuhan Yesus. Tapi faktanya Kita. Karena kita pengikutnya. nggak bisa, nggak ada orang bertamu ke pesta ulang tahun tamunya yang berkado, ngawur aja. Kenapa ke sini? Betul nggak? Nah, kalau kita mau beri kado Tuhan Yesus, kado apa? Hati. Ayo, kado apa kalau kita mau beri kepada Tuhan Yesus? Hati. Hanya boleh jawab. Hidup kita sendiri. Apa? Hidup kita. Hidup kita. Melayani. Salah semua. Kado yang terbaik yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita bagi kasihnya kepada orang lain. Begitu ada orang lain, apalagi yang belum pernah tahu kasih Tuhan Yesus, dan kita bagi, itu kado yang menyenangkan buat Tuhan Yesus. Bukan dikristenkan. Bukan. Ya. Tadi sore saya dapat video, ternyata lagi viral. Ya, ada orang Islam di Iran. Ya, dia berjumpa Tuhan Yesus justru waktu dia sedang sembahyang. Tiba-tiba masuk ke pikirannya. Aku kok ngomongnya sama terus dari dulu. Kira-kira Tuhan bosan nggak? Nah, saudara, akhirnya dengan perjumpaan itu, dia bagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, jadi kado Natal buat Tuhan Yesus, kalau kita bisa berbagi kasih itu kepada orang-orang yang belum pernah menerima. Nanti tanggal 17, hari Senin tanggal 18 nggak salah.
atau 17 Desember. Hari Senin tanggal berapa ya? 18. 18 ya Senin ya, betul. Oke. Kenapa bisa? Enggak karena. Oh. Saya akan mimpin kebaktian Natal untuk para pengungsi di Jakarta. Saya juga baru tahu. Ada yang sudah 20 tahun mereka di Jakarta. Sampai mereka sudah punya cucu. Tapi status mereka belum. Dari UNHCR yang bagian mengungsi PBB belum diurus. Waduh, kasihan sekali. Dan mereka di Jakarta itu tinggalnya di trotoar di depan kantor imigrasi. Mereka banyak dari Iran, dari Suriah, dari beberapa negara yang lain. Nah, kita akan berbagi kasih dengan mereka. Ya, ternyata mereka nyebar. Tadi waktu Wicak dengan sering nyebut saya di stasiun Banov, cerita juga tentang orang-orang itu. Nah, saudara, ternyata berbagi kasih dengan banyak orang itu tidak susah. Ya, kenapa tidak susah? Karena cuma menyatakan saja kasih Tuhan. Tapi agama, kekristenan, Katolik, Protestan, Baptis, semuanya itu membuat jadi ribet. Harus peraturan ini, peraturan itu. Coba kalau saya tanya satu pertanyaan ini. Mana lebih mudah ya orang-orang yang narkoba ketemu dengan kelompoknya dan gabung dengan mereka, atau orang-orang yang mau masuk gereja? Mana lebih mudah? Narkoba. Aneh ya. Karena orang yang gabung dengan kelompok narkoba itu nggak perlu isi formulir. Betul tidak? Nggak perlu ditanya latar belakangnya apa, kamu pakai obat apa, enggak. Langsung begitu mereka datang, mereka sambut, mereka berkata, welcome to the family. Kita ini satu nasib. Hebat sekali. Karena saya pernah ada di kelompok mereka. Dan sangat menyatu. Nah, Natal itu kisah yang luar biasa. Tuhan menjadi manusia. Dan semua kita tahu. Tapi hari ini kita akan merenungkan. Apa sih pentingnya dia menjadi manusia? Nah, kita buka dulu Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Mana? Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Pasal 2 ya? Ya, pasal 2 Ibrani pasal 2 ayat 14. Ayo kita baca ini. Gak ada internet kok. Nggak ada internet, ya pakai itu. Tolong tadi baca dari situ ada yang di Zoom. Iya. Ibrani 2 ayat 14. Berarti 14 ya. Nanti bacakan juga yang TSI ya. Iya, iya. Udah? 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Pelan-pelan. Inilah arti Natal. Karena manusia ini terdiri dari darah dan daging. Apa arti kata manusia ini terdiri dari darah dan daging? Artinya apa? Bisa punah. Bisa mati. Betul sekali. Nah, Tuhan itu bisa mati atau tidak? Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa mati. Nah, bagaimana caranya yang nggak bisa mati tapi bisa mati? Caranya yang ayat 14 ini. Tuhan mengambil bagian kita manusia hanya supaya dia bisa mati. Bayangkan. Siapa pernah kepikir begini? Saya dulu pernah mikir.
Bisa nggak Maria mengandung cuma 4 bulan terus melahirkan? Bisa lahir langsung Yesus gede dan bisa khotbah. Ya cepat ini kan bisa aja. Daripada 9 bulan 10 hari terus jadi bayi. Ingat zaman itu mereka bertiga harus mengungsi ke Mesir. Mau coba jalan kaki dari Bethlehem ke Mesir? Bisa bayangkan. Jalan kaki dulu mereka berbulan-bulan. Tunggu sekian tahun di Mesir sampai Herodes mati. Baru mereka balik lagi. Dan tidak ada satupun tulisan sejak Yesus lahir sampai dia melayani umur 30 tahun, dia itu ngapain? Itu nggak ada tulisan. Beberapa kelompok berkata di usia segitu Yesus pernah ke India belajar agama Buddha. Saya baca buku itu, ya cuma senyum saja. Semua orang bisa nulis kok. Betul, terserah mau nulis apa. Kenapa Tuhan Yesus itu normal? Lahirnya bukan mujizat. Maaf kalau mujizat melewat hidungnya Maria. Itu baru mujizat. Ngerti nggak? Atau lewat kupingnya Maria. Normal. Dan menunggu 30 tahun. Saudara, ternyata umur angka 30 itu berlaku sampai hari ini. Seorang manusia disebut matang, mature, bahasa Jermannya apa? Reif. Matang betul. Itu umur 30. Banyak bangsa apa saja di dunia. Ternyata umur 30. Makin belum umur 30 sudah kecebong. Tahu kecebong? Anak kodok yang masih pakai ekor itu. Belum ada. Nah, jadi 30 tahun dia itu nggak ngapa-ngapain. Tapi menurut Ibrani 2 ayat 14, dia betul-betul menikmati manusia itu apa. Bukan siapa, apa. Tuhan bisa nangis nggak? Nggak bisa. Tuhan tidak pernah tahu rasa susah, sedih, disakiti. Nggak pernah. Dia Tuhan. Tapi demi kita yang terdiri dari darah dan daging, maka dia harus ikut menjadi darah dan daging. Jadi 30 tahun itu dia menikmati semua penderitaan manusia. Begitu dia menjadi manusia dewasa, ripe ya bahasa Jerman, maka cukup. Sekarang aku akan menyelamatkan manusia. Coba buka Ibrani 5 ayat 10. Ibrani 5 ayat 10. Mengapa ada firman seperti ini? Ibrani 5 ayat 10. Nah, 1, 2, 3. Dan ia dipanggil menjadi kebalik saya. 10 ayat 5. Maaf. Tadi yang ini belum dibaca TSI-nya ya? Belum. Coba kembali lagi yang Ibrani 2:14. TSI-nya, terjemahan sederhana Indonesia. Oh ya, saudara yang ingin punya aplikasi Alkitab, di Indonesia ada aplikasi Sabda namanya. Itu ada ratusan bahasa. 2-3 tadi ya? 2:14. 2:14 ya. TSI-nya ada. Iya, di situ bacain. Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai anak-anaknya adalah manusia biasa yang terdiri dari daging dan darah. Oleh karena itu, tepatlah bila Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama seperti kita. Agar melalui kematiannya, dia bisa menghancurkan kuasa iblis atas kematian. Luar biasa. Hanya karena Tuhan itu pengen tahu mati itu apa. Karena enggak kali mati.
Hanya karena ingin tahu mati itu apa. Maka Natal itu terjadi. Dia jadi manusia. Oke, ayat 10 ayat 5 Ibrani. Ya, 1, 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, bacakan TSI-nya di situ. Iya. Ya. TSI 10 ayat 5. iya belum ada dia, bentar. Sini, nggak ada di Zoom. Bentar, di mana saya ada nih? TSI 10 ayat 5 ini sesungguhnya. Itulah sebabnya ketika Kristus datang ke dunia ini, dia berkata kepada Allah, engkau tidak menginginkan kurban dan persembahan, tetapi engkau sudah menyediakan tubuh bagiku, yang aku serahkan untuk melayani engkau. Maaf ya, kata korban dan persembahan itu hanya ada dalam agama. Maka ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, lagi sekali itu Natal, maka dia berkata kepada Bapa, korban dan persembahan enggak kau butuhkan, karena itu agama. Tapi Bapa di surga menyediakan apa? Tubuh. Tubuh seperti kita ini. Untuk apa? Setelah kita baca tadi Ibrani 2:14, untuk apa Bapa di surga menyediakan tubuh buat Tuhan Yesus? Ayo, tadi itu loh. Untuk bisa mengalami kesusahan, kesulitan, dan kematian. Untuk bisa mengalami semua penderitaan manusia yang ujungnya kematian. Itu luar biasa. Hanya untuk bisa merasakan mati, untuk bisa tahu nangis itu apa, disakiti itu apa, dikecewakan itu apa, ditolak itu apa. Maka Bapa menyediakan tubuh. Kemarin tanggal 25 hari Sabtu ya, jadi minggu yang lalu, seminggu besok, saya mimpin ibadah pemakaman di Belanda. Saya pikir saya cuma menyampaikan hal biasa. Ternyata buat mereka kira-kira 400 orang itu datang. Sampai pihak pemakaman kaget, yang meninggal ini siapa? Karena di Eropa begini orang bilang sampai ratusan, kalau enggak raja atau perdana menteri apa? Iya, Oberbürgermeister. Ini orang biasa. Sampai ruangan itu nggak cukup orang sampai di luar. Nah, saya coba ngomong begini. Kapanpun kita menghadiri upacara pemakaman seperti itu, jangan tanya, dia sakit apa? Loh kok bisa dia meninggal? Macam-macam bukan? Nah, pertanyaan itu nggak penting semua. Toh sudah meninggal orangnya. Pertanyaan yang paling penting cuma satu. Ingat, giliran kapan? Loh, betul tidak? Loh, giliran kok kapan? Nah, saudara, waktu saya sampaikan itu, ternyata cukup banyak feedbacknya. Betul juga ya. Karena ujungnya di hidup kita adalah kematian. Saudara mau urlop, bisa ngatur waktunya. Bahkan tadi Adrian ya dengan Monik sudah siap urlop Oktober lalu, ternyata batal. Berita bagus loh, Monik ini mengandung 3 bulan ini. Ya, nah, yang bisa nanti saya laki perempuan. Oke ya. Apa saja kita bisa ngatur waktu. Mau berangkat jam berapa, bulan berapa, mau belanja kemana, semua bisa. Tapi untuk mati, kita nggak bisa ngatur. Betul tidak? Nah, satu kali saya memimpin pemakaman di Los Angeles. Terus teman baik saya itu bilang, Goden, saya sudah beli kuburan di sini. Memang dia warga negara Amerika. Tiba-tiba
Saya kepikir, terus lah kalau nanti kamu dipanggil di Australia, lah ini kuburan diapain? Lo ngerti nggak? Dia tertawa juga. Dia nggak tahu, ya sudah terserah. Nah itu loh. Jadi untuk mati kita nggak bisa ngatur semuanya Tuhan yang menentukan, kecuali bunuh diri. Lain lagi kalau itu. Nah, hanya untuk bisa tahu rasanya menangis itu apa, sedih itu apa, lapar itu apa, disakiti dan sakit itu apa, ditolak. Ditolak itu nggak enak loh saudara. Dan Tuhan Yesus mengalami. Inilah Natal. Maka itu kalau ditanya tentang semua penderitaan, Tuhan Yesus yang nggak pernah mengalami semuanya itu lengkap. Satu kali ada yang tanya, kalau gitu Tuhan Yesus kan laki-laki, dia pernah merasakan nggak bagaimana sakitnya hati seorang istri yang dikhianati suaminya? Saya jawab, walaupun dia nggak pernah menikah Tuhan Yesus, tapi dia tahu dikhianati itu seperti apa. Buktinya siapa yang mengkhianati dia? Yudas, yang sehari-hari bareng. Jadi dia merasakan semua. Saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Nah, suatu hari waktu saya mengajar anak-anak, ada satu hanya, oh, kenapa? Ini loh pertanyaan anak kecil, saya baru mikir. Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Wih, kepikir juga. Kira-kira saudara jawabnya apa kalau anak kecil? Pernah. Itu enggak amin. Karena Ibrani 2 ayat 14 itu cukup menjelaskan. Semua yang pernah dialami oleh manusia, dia sudah pernah alami. Saya cuma cerita, jangan saudara mikir yang macam-macam. Orang sakit kanker. Kenapa saat-saat terakhir orang yang kena kanker pasti kasih morfin? Karena kanker itu jahat sekali. Itu buat orang sakitnya. Karena saya berkali-kali melayani orang yang kanker terus menikah. Nggak bisa bayangkan. Nah, Yesus pun pernah merasakan betapa jahatnya kanker itu menyerang manusia. Kok nggak amin juga? Pokoknya semua yang kita pernah alami, Tuhan Yesus pernah alami. Kembali kepada kemanusiaan Tuhan. Waktu bahasa Jerman, kemanusiaan Tuhan. Menschlich, ja. Menschlich. Menschlich? Menschlich. Ya, kemanusiaan Tuhan. Kemanusiaan Das- Tuhan, sorry. Gimana Jermannya? Das göttliche, Menschlichkeit. das göttliche im Wesen von Menschen. Das heißt, wie heißt das nochmal? Iya. Nein, das ist kein Mensch. Menschliche Gottheit. Nee, ich glaube nicht Gott. Nein. Ayo, kita cari kemanusiaan Tuhan. Jadi Tuhan yang jadi manusia. Achso. Gott ist Gott in Menschenform. Das kann man gut übersetzen. Ja, das ist so ungefähr, ne? Gott in Menschenform. Oke, kemanusiaan Tuhan. Di dalam kemanusiaan Tuhan itu, Tuhan terpaksa, tahu kata terpaksanya? Songsmäßig. Ja. Menjadi menderita seperti yang manusia alami. Semua. Jadi ketika anak itu tanya, Om, Tuhan pernah sakit gigi? Saya pertama bingung jawabannya. Tapi Roh Kudus beri keyakinan pernah. Pasti anak itu sering sakit gigi, maka itu dia tanya. Iya, dia tanya seperti itu. Luar biasa loh anak. Pertanyaan yang jujur. Iya, jujur. Nah, tadi mati jatuh. Ya seperti itu kalau terjadi pernah. Pernah. Pokoknya semua yang manusia alami dia pernah.
lemparin batu aja sering ya. Oh, lemparin batu, betul. Nah, satu-satunya peristiwa yang Tuhan Yesus alami dicatat di Alkitab antara umur 0 sampai umur 30. Itu Lukas yang nulis. Waktu dia umur 12 tahun. Saudara, ini sungguh luar biasa. Mengapa dari 4 Injil, ya, mengapa dari 4 Injil hanya Lukas yang menulisnya beda dengan 3 penulis yang lain? Karena Lukas itu dokter. Kalau saudara baca Injil Lukas, nantian kamu dokter, baca Injil Lukas, dia itu dokter. Oh ya, saya lupa ada dokter juga. Dengarin ya. Di Lukas pasal 2 ada tulisan ketika Elizabeth mengandung 6 bulan. Ditulis angka 6 bulan. Maria datang. Mengapa hanya Lukas? Di Injil Lukas ada catatan ketika Yesus berdoa di Getsemani, keringatnya campur darah. Karena dia dokter. Dia bisa melihat itu dalam dunia medis. Dan waktu Yesus umur 12 tahun, terjadi pemberontakan. Dia melawan mamanya. Waduh, kalau kita lihat itu, ngeri sekali. Kok seperti nggak percaya? Baca saudara. Oke, baca. Lukas 2, ayat 49. Lukas 2, 49. Nah, angka 12 ini berlaku sampai hari ini. Ya, di seluruh dunia mau bangsa apa saja, anak umur 11 sampai 13 itu pasti bermasalah. Kenapa? Pubertet. Dan Lukas jujur, betul. 49 bilang apa? Coba. Ayo, Jawab kamu. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Nah, coba, maaf pasti kurang ajar ya dia. Dicari bapaknya, mamanya juga 3 hari loh Yesus hilang. Baru ketemu. Lo wajar dong. Tiba-tiba jawabnya, kenapa kamu cari aku? Oke? Enggak cuma itu. Masa kamu lupa bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Ayo. Yusuf ada di situ nggak waktu Yesus ngomong seperti itu? Yusuf ada di situ nggak? Ada. Kalau Yusuf itu kita marah. Ini anak orang ngajar bapak yang mana lagi? Laku ini siapa? Loh, betul nggak? Nanti nggak maksud itu. Laku ini siapamu? Kok di rumah bapakku? Oke? Lihat ayat 47. 47. Ya, 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Luar biasa. Papa mama, ya, nanti kalau anak-anakmu umur masuk remaja, belasan, jangan pernah jadi papa mama, tapi jadi teman. Ya, lihat masalah terbesar keluarga orang Timur, orang Asia. Ketika anak ini remaja, tetap dianggap anak kecil. Dan ini masalah besar. Maka itu hebat. Firman Tuhan itu bukan kuno, tapi up to date. Betul enggak? Artinya berlaku sepanjang zaman. Lihat kasus ini. Siapa bisa melawan angka 12? Enggak ada. Zaman sudah seperti ini, tetap angka 12 itu dilakukan. Ini masalah. Nah, masalahnya di mana? Ayo kita pikir. Kira-kira menurut saudara, umur imam-imam
ahli Taurat yang diajak diskusi berdebat oleh Tuhan Yesus, itu kira-kira umurnya paling muda berapa? Kira-kira aja. 50. 50-an. 50-an. Bahkan bisa lebih. Ya. Umur Yesus kan? Pola. Jadi berapa kalinya? 4 kali. 5 kalinya loh. Loh, kok bisa begini? Maka itu orang heran. Anak umur 12 tahun bisa diskusi, tanya jawab dengan orang lebih tua. Dan bukan cuma umur lebih tua, tapi mereka ini orang-orang hebat. Nah, mama papa nanti ya kalau kalian punya umur berapa dia sekarang? 8, hampir sebentar lagi ya. Hati-hati. Siapa namamu? Timothy. Nah, Timothy waktu umur belasan gimana dengan papa mama? Pasti ada masalah itu semua. Coba lihat anaknya bijak kedua. Umurnya. Ovino umur berapa? 13. Oh iya, sudah mulai ya. Jangan jadi bukan bandel. Mencari bentuk dia sendiri nggak ngerti aku ini siapa. Maka itu secara fisik berubah, secara mental berubah, pola pikir berubah semua. Nah, Roh Kudus ngajar saya satu fakta ini. Mengapa Tuhan Yesus sengaja tinggal, nggak mau ikut pulang dengan papa mamanya? Ini rahasia luar biasa. Ternyata selama itu Tuhan Yesus tuh main pingpong. Ya, ini ilustrasi. Nggak ada temannya. Bayangkan gimana rasanya capeknya orang main pingpong nggak ada temannya. Ngerti nggak? Terwujud. Ngerti nggak? Nah, ngerti ya? Nah, dia tuh cari perhatian. papa mamanya nggak bisa nandingi, cari lawan. Akhirnya lawannya ketemu di bait suci di Yerusalem. Coba baca ayat 50, ayat 40 berapa ya? 44 atau 40 berapa yang pertama? Ayat berapa itu? Lukas 2. 41. Ya betul, makasih ya. Ayat 41 dan 42 ada kata yang sama. Coba baca ayat 41. 1, 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Dua kata ini keluarkan. Apa kata pertama tadi? 41. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun dan lazim. Lazim itu bahasa Arab. Perhatikan. Ayat 42-nya Adrian. Pakai bahasa Jermannya apa? Coba bacakan bahasa Jermannya. Ayat 41. Iya, so Eltern, oder willst du? Ja. 41 und 42. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passa. Jedes Jahr. Rutin. Terus ayat 2 lazim. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Ada apa? Kata lazim apa? Bahasa Jermannya. Gewöhnlich das. Ya, Gewöhnlich. Ya. Saudara perhatikan ya. Itu agama. Lazim, rutin, ya, mengulangi hal yang sama tiap-tiap saat. Itu agama. Saya tanya, Jerman fakta. Kenapa gereja sepi? Gedung gereja sepi. Karena anak muda bosan. Rutinitas itu anak muda bosan. Iya atau tidak? Dan itu agama. Maka itu tadi waktu saya dapat video orang ini itu dia sadar. Masa beratusan tahun, ribuan tahun ngomongnya sama terus, apa Tuhan nggak bosan dengerin aku ngomong? Luar biasa berjumpa dengan Tuhan. Nah, papa mama, anak-anak nggak suka rutinitas. Iya atau tidak? Maka itu ilmu pengetahuan lebih tertarik daripada agama. Karena sains, Richard itu berkembang terus.
agama nggak bisa berkembang. Jangan lagi berkembang, berubah sedikit bisa perang itu agama. Nah, ini yang salah dari papa mama. Kalau kita saja sudah perang. Kenapa? Kalau kita salah ucap. Iya, so perang, aduh, itu agama. Pengertian, itu juga perang ya. Perang betul. Apalagi mau merubah, nggak mungkin. Mati. Iya, saudara. Dan ini yang Tuhan Yesus nggak nikmati hidup. Bosan dia tiap tahun. Jadi kira-kira waktu dia umur 11, setelah tiap tahun diajak ke Yerusalem, kok imam ini ngomong gitu? Alitor tuh ngomong gitu. Tunggu nantinya, tunggu. Nah, kira umur 12. Jadi dia bukan hilang, menghilang yang betul itu. Sengaja. Iya, karena dia ingin tahu ada apa ini. Kenapa? Sampai enggak. Ayat 43. 43. Ada yang salah lagi dari orang tuanya. Baca 1, 2, 3. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh tuannya. Kata tinggallah saya tambahkan 3 huruf. Tertinggallah dia. Karena memang sengaja. Ya, jadi rutin. Ayo coba lihat Yesus ini. Berjalan pulang, baru sadar anaknya nggak ada. Sesalah-salahnya anak, misalnya, sampai dia hilang, yang tetap salah siapa? Ya sudah. Berarti selama jalan pulang itu, kira-kira Yusuf dan Maria ngapain? Terus sampai anak ini tertinggal nggak tahu. Ngobrol, apalagi ngomongin mode, ngomongin apa? Ya ngerti ya. Nah, papa mama, anak kita bisa hilang di rumah kita sendiri. Setuju nggak kalimat ini? Ya iya nggak? Bisa nggak? Bisa. Ketika kita sibuk sendiri, nggak pernah memperhatikan anak ini perlu apa. Sibuk sendiri, ngeri sekali. Banyak ya. Betul, banyak itu kejadian. Oke, 44. 1, 2, 3. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Salahnya fatal. Apa? Berarti papa mama ini menyerahkan tanggung jawab anak ke teman-teman. Lihat atau tidak? Mereka menyangka. Bahasa psikologinya asumsi. Bahasa Jermannya apa? Apa asumsi? Annehmen. Annehmen. Ja, annehmen. Eventuell, vielleicht. Vermutet. Es gibt viele Worte dafür. Asumsi. Saudara hati-hati dengan asumsi. Kenapa? Kamu tahu? Saudara, suami istri akan rusak hubungannya kalau pakai asumsi. Lihat atau tidak? Ayo, menyangka, kira-kira, mungkin, jangan-jangan, ini rusak. Kamu kan bahasa Jerman nggak gitu? Asumsi, assumption bahasa Inggris. Assumption, ja, itu kayak Vermutung gibt's auch. Vermutung, ja, vermutet oder Annehmen. Annahme, genau. Ya, Banyak. bahaya itu, bahaya sekali. Ya, papa mama nggak boleh begitu. Mungkin di rumah temanku, mungkin di rumah tantenya, mungkin nggak bisa. Di rumah opanya. Iya, di rumah opanya. Terus sampai yang terakhir, mungkin di antara teman-teman seperjalanan. Wah, lebih kacau lagi. Ini loh, Alkitab ini hebatnya itu di sini. Jadi umur 12 tahun, semua anak, mau bangsa apa saja, anaknya siapa saja, akan bermasalah. Dan sebetulnya bukan masalah. Ya,
Nanti ya, kalau anak-anak ini lahir, lihat ya, jangan berkata, kamu kok nakal sekali. Tim, pernah nggak papa mau ngomong gitu ke kamu, Tim? Kamu kok nakal sekali? Apa itu bahasa Jermannya? Apa nakal? Ayo. Unartig, frech. Pernah papa mau ngomong gitu, Tim? Tolong ya, papa mama hari ini ubah kata-kata itu. Saya menemukan dari kisah Tuhan Yesus umur 12 tahun. Anak-anak itu nggak pernah nakal, cuma sedang bereksperimen. Setuju? Nanti ya kalau dia mulai, jangan bilang nakal. Ikuti, lihat, tanya, nah kamu eksperimen apa lagi hari ini? Ya betul tuh, bereksperimen. Karena mereka, kenapa Olin? Ya, kadang di kereta kan anak-anak umur kayak gitu. Iya, ingin tahu loh, ini ada apa? Noi girinya tinggi, apa ya, curiosity-nya tinggi, ingin tahu apa sih, ingin tahu. Jangan katakan nakal. Cek, mereka sedang bereksperimen. Nah ini buktinya Tuhan Yesus. Dia bereksperimen. Maka itu dia puas. Ketika umur 12, udahlah kalian pulang aja, aku tinggal di sini. Karena di rumah aku nggak dapat itu. Saudara perhatikan ini. Anak-anak kita nggak akan hilang kalau Tuhan berikan kita hikmat. Anak ini ingin apa dan maunya apa. Anak-anak itu harus menemukan sesuatu yang baru. Wih, senangnya itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Betul ya? Ayat berapa sekarang? 40 berapa? 45. 45 ya? Coba dibaca. Inilah Natal itu, saudara. Yesus luar biasa. 45, 1, 2, 3. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nah, akhirnya setelah putar-putar gak ada, langsung, oh pasti masih di Yerusalem ini anak. Terus 46. Sesudah 3 hari mereka Bayangkan menemukan 3 dia. hari loh perjalanan. Terus Mereka menemukan dia nah, dalam bait Allah. terus Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. bayangkan umur 12 ketemu orang umur 50, 60, 70 bisa diskusi, lempar-lemparan pertanyaan jawaban. Seru gak ini? Terus 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, orang-orang heran umur 12 bisa seperti itu. Jujur ya, harusnya papa mama bangga gak punya anak umur segitu bisa hebat itu. Harus coba bangga. Tapi enggak, Maria marah dia. Coba lihat yang 48. Maria ngapain? Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya. Nah, stop. Tolong. Saya ingin mama-mama mengucapkan kalimat itu dengan intonasinya. Ini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang apa? Ya, orang Sunda. Ayo, intonasi gimana kalau ayat ini? Ini seru sekali. Ayo, kira-kira gimana ya? Coba itu ya. Nak, mengapakah kau? Halus banget. Jauh-jauh. Coba kita dengar Olin dulu, ayo. Pakai bahasa Sunda loh. Itu mana ayatnya? Loh, hilang ayo, ini bos, kok hilang ayatnya itu? Olin mau baca. Baca lu nggak tahu. Ini aja. Nggak kebaca lu. Gimana intonasinya? Ayo kira-kira, ayo. Atau lu gimana? Olin dulu, Olin. 48. Ngapain lu buat kayak begitu di sini? Kan bahasa Sundanya. Kan mau Ayo, gabung kira-kira gimana bikin. siapa mau, ayo. Yang Batak, coba. Kira-kira kalau ketemu anak ini 3 hari baru ketemu, waduh, rasanya kayak apa? Kalau orang Jawa bilang gini, Iya.
Sebagai ditohle. Oh gitu kan? Halus banget. Orang Jawa. Tapi dicewek. Ayo, siapa lagi? Donasi seorang lagi. Jadi mama ini loh. Ah. Ya, silakan Sri. Coba. Nah, mengapa kamu sedemikian terhadap kami? Nah, Bapakmu dan aku. Ya. Cuma mencari tahu. gini ya. Apa bedanya reaksi mama anak hilang yang masih 5 tahun ke bawah dan umur 12? Beda nggak reaksinya? Beda. Bedanya gimana? Kalau kecil, Ya 5 tahun belum bisa. iya ya gimana reaksi begitu ketemu? Langsung Pucat, nangis, langsung dipeluk. Kemana aja kamu? Langsung dipeluk. Berlutut. Lah iya, Berlutut. ini umur 12 beda. Jewer emang. Iya, iya. seperti saya ternyata Wah, anakku kurang ajar. Kenapa? Ini loh, Alkitab itu seperti itu. Maaf loh saudara. Ketika saya mengajar ini di banyak tempat, teolog heran. Karena di teologi nggak ada konsep ini. Teologi itu terlalu kaku, doktrin semuanya. Pakai paragraf. Iya, pakai paragraf, pakai aturan itu. Aduh. Maka itu firman Tuhan jadi mentah, jadi kaku. Kebenaran jadi masalah. Ya. Karena doktrin teologi itu. Nah coba lihat. Kalau kita belajar firman dengan ya doktrin apa ya bahasa doktrin ya? Doktrin. Dogma apa bahasa Jermannya? Oh, dogma. Nah kan? Dogma. Ya seperti Katolik, Baptis, ya Faith, ya apalagi Protestan, Regel. Evangelium. Freie Liturgie. Gemeinde, Kirche, ja. Eine Art und Weise, wie man das Dogma ist. Dogma ist Deutsch und Dogma. Itu tembok bingung semuanya kacau. Maka itu kita belajar firman dan konsep hidup sehari-hari. Luar biasa. Nah, inilah yang Tuhan ingin. Jadi Natal lagi sekali bukan sebuah tradisi, tapi sebagai fakta. Tuhan yang Maha Kuasa mau menjadi manusia seperti kita. Itu sulitnya luar biasa. Betul. Karena Tuhan yang gak terbatas memasukkan dirinya dengan yang terbatas. Nah, kalau kita mengenal konsep Natal seperti ini, nggak ada perang di dunia. Betul tidak? Berita Natal yang pertama adalah damai di bumi. Damai di bumi. Apa bahasa Jermannya? Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Oh, itu yang dicari. Maka itu setan tidak suka dengan berita Natal yang sesungguhnya. Karena mereka sukanya perang. Dan menyedihkan, setan berhasil. Betul, setan berhasil membuat perang di dunia ini. Akhirnya berita Natal jadi hilang. Satu hal lain lagi. Betapa jahatnya setan membelokkan kebenaran itu. Apa itu? Siapa lebih terkenal kalau Natal? Sinterklas atau Tuhan Yesus? Sinterklas. Iya tuh. Dia Dia lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Padahal dia nggak ada di Alkitab. Dia cuma tradisi. Dari negara mana ya? Doch, das gibt Sankt Nikolaus. Iya, Das ist aus der Türkei. dari mana? Turki. Turki. Iya. Oh iya, nah itu cuma tradisi. Tapi lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Sama seperti berita akhir zaman. Kenapa antikris jadi lebih terkenal daripada Tuhan Yesus? Padahal harusnya Tuhan Yesus ya yang diberitakan. Jadi mulai hari ini berita Natal ada dua. Satu, saudara harus mengalami duluan Yesus itu siapa. Karena banyak loh orang Kristen bahkan pendeta yang nggak pernah mengalami Yesus pernah jadi dirinya. Kalau semua kita mengalami Yesus pernah jadi diri kita masing-masing,
Akan ada masalah nggak kita bersekutu dengan Tuhan? Tidak. Nggak ada. Soleh masih ada di Zoom nggak? Siapa? Soleh. Nah ini Ustaz, namanya Ahmad Soleh di Palembang, tapi sudah jumpa dengan Tuhan Yesus. Ada Filipus? Soleh masih ada? Tidak ada, Pak. Oh nggak ada. Sudah tidak ada. Ya. Tadi dia sebelum kita mulai dia menyebutkan di dalam Al-Quran orang Kristen itu disebut orang yang dekat dengan Tuhan, yang bisa bergaul dengan Tuhan kapan saja. Saya bergaul juga ternyata itu ada di Al-Quran. Nah, kalau kita sudah pernah punya pengalaman, Yesus pernah jadi saya, coba ngomong. Yesus pernah jadi jadi seperti saya. saya. Ada yang belajar psikologi nggak di sini? Psikologi kan? Oke ya. Saudara pernah tahu nggak? Oh Valerie, dia tidur. Oh sakit. Saudara pernah nggak dalam istilah psikologi orang itu nggak kenal dirinya sendiri? Aku ini siapa ya? Kenapa aku bisa begini ya? Kok bisa? Betul? Ini masalah terbesar dalam psikologi. Apa ya? Mencari Siapa diri saya? Ini Mencari penyakit. diri sendiri, iya. Nah, Natal Tuhan Yesus jadi seperti kita. Kitanya bukan harusnya saya. Masing-masing beda-beda. Coba. Anak kembar twiling yang satu telur beda atau sama karakternya? Beda. Complicated betul. Complicated. Tapi Tuhan sudah menjadi seperti kita masing-masing. Bagian terakhir Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Mazmur 139 Psalm ya, beneran noin sih 139 mulai ayat 1. Coba lihat bahasa Jermannya. Dalam bahasa Indonesia ada 6 hal yang luar biasa. Psalm 139. Ya, beneran noin sih verse 9. Coba baca yang pertama 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, pelan-pelan menyelidiki dan mengenal aku. Terus Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 4. Engkau memeriksa aku. Yang kelima, kalau aku berjalan dan berbaring. Yang ke ayat 3, segala jalanku kau maklumi. Coba suruh itu. Luar biasa. Luar biasa. Mengerti, mengenal, menyelidiki, apalagi mengetahui, terus memeriksa, memaklumi. Ada 6 hal nggak Adrian bahasa Jerman? Ja, erforschen, kennen, Ja. wissen, Terus? erkennen und sehen oder vertrauen. Ya, sampai ayat 3. Begreifen. Vertrauen. Ada 6 juga nggak? Coba dicek. Hebat sekali loh. Du siehst mich, du erkennst mich, du vertraust mir, 6 juga bahasa Jermannya ya. kennst mich. Saudara, tidak ada di dunia ini pribadi yang bisa mengenal kita sedetail ini kecuali Bapa di surga. Amin, saudara. Amin. Ini dahsyat sekali. Tim dalam hidupmu dengan teman-teman, yakinkan. Ini bukan soal agama. Loh, Jun bisa bayangkan nggak? Kalau sampai ada satu pribadi yang bisa begitu teliti mengenal kita, mau masalah apa yang nggak akan selesai di hidup ini? Lihat atau tidak? Mengerti, mengenal, menyelidiki, memaklumi, memeriksa. Ini yang luar biasa. Saya mau beri satu kesaksian.
Salah seorang anak saya ini terjadi sudah lebih 10 tahun yang lalu. Dia itu lulusan Amerika di Berkeley, bacanya apa? Berkeley yang di Boston, bukan Berkeley yang di California. Dia tahu waktu dia lulus kira-kira hampir 30 tahun yang lalu. Dia itu orang Indonesia pertama yang dapat gelar itu dari Berkeley. Nah, 10 tahun lebih yang lalu, dia itu baru punya MacBook yang untuk musik secara khusus. Dia nggak mau utang, dia nyicil. Dia nabung, akhirnya bisa dapat. Wah, waktu dia dapat, tuh dia cerita, "Pak, saya sudah beli ini." Memang saya tahu dia berjuang betul untuk dapat itu. Nggak sampai seminggu rusak. Wih, dia shock. Dia betul-betul stres. Terus saya bilang, pasti ada authorized service-nya di Jakarta. Tahu authorized service? Apa bahasa Jerman itu? Untuk servis kalau barang-barang tertentu. Autorisierten Händler oder beziehungsweise apa tim tahu tim atau authorized service? Misalnya punya merek apa? Terus kalau rusak yang ditunjukkan ada ya di manual booknya itu kan ada. Ternyata dia dapat di Menteng. Datanglah dia ke sana. Nah, Apple ya, dia coba terangkan kepada petugasnya. Sampai 3 kali petugas bilang, "Pak, nggak usah saya diberitahu." Loh, bagaimana Bapak nanti bisa servis kalau nggak tahu begini? Keempat kali dia dibentak. "Pak, jangan bicara, saya juga nggak tahu, diam saja, tunggu." Kaget juga waktu itu. Akhirnya dia keluar, cuma bawa 1 kabel. Ini kesaksian luar biasa. Nah, kabel itu ada dari perusahaan Apple di Amerika, di Cupertino, dan ada di semua authorized service di dunia. Nah, begitu dicolok istilahnya ya, langsung keluar data bahwa produk yang satu ini memang sedang dicari. Dia salah, tapi nggak tahu ada di negara mana. Nah, begitu dicolok kabel itu, keluar datanya, langsung diganti dan di-upgrade 1 tingkat lagi. Karena itu sudah dibeli, termasuk sudah uang lama. Wah, dia nangis dapat lebih baru lagi. Nah, pulang dari situ dia telepon saya, "Pak, luar biasa." Saudara tahu nggak apa yang muncul di otak saya? Ini Mazmur 139 ini. Tidak ada pribadi yang sangat tahu siapa kita kecuali Bapa di surga. Amin. Istilahnya, maka itu kalau ada apa-apa di hidup kita, datang diam kepada dia. Nanti dicolok tahu kabelnya di mana masalah. Amin ya, itu luar biasa loh. Kan mengetahui, menyelidiki, mengenal, memaklumi, memeriksa. Aduh, luar biasa. Nah, ayat 4, saudara, ini yang dahsyat. Ayat 4-nya, coba. Baca 1, 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahasa Jermannya apa? Tim. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen Ein Wort, ya. weißt du es schon genau, Herr. Amin. Schon genau. Saya tanya, perlu nggak doa panjang-panjang setelah baca ayat ini? Tidak. Serius loh. Perlu nggak doa panjang-panjang? Jujur jawab. Nggak jawab bro. Nggak perlu. Nggak perlu. Bapak sudah tahu. Sudah tahu. Kita ini belum ngomong. Belum satu kata aja. Istilah baru belum mangap. Baru mangap. Baru buka mulut. Belum ngomong. Papa sudah tahu. Tidak ada rahasia. Maka itu agama itu merusak sekali. Agama kan harus panjang doanya. Berapa banyak di antara kita orang-orang Kristen? Kamu kalau pagi doa berapa jam? Hah? Jam? 30 menit aja lumayan. Masa 30 menit kalah? Nah. Bukan begitu. Lebih baik kita diam di hadapan Tuhan. Tunggu dia bicara kepada kita.
Seperti anak saya tadi. Jangan nerangkan, saya juga nggak tahu. Sampai dibentak oleh petugasnya. Tunggu saja, tunggu kabel ini. Hebat sekali. Nah, kita sering bermasalah dengan diri sendiri. Natal ini jawabannya. Yesus sudah jadi saya. Kalau manusia umum loh ya. Tapi ini pribadi loh. Hebat gak saudara? Itu Natal. Yesus jadi seperti pribadi kita masing-masing. Percaya kita ini complicated? Banget. Sadar kita ini unik, bukan antik. Betul. Masing-masing kita ini unik. Bahasa Jerman unik juga ya. Einzig. Lebih jelas. Iya, cuma satu. Maka itu gak ada orang jelek di dunia. Terjemahkan Brian. Gak ada orang jelek di dunia. Kenapa? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa gak ada orang jelek di dunia? Sebab kita gambaran Tuhan. Bukan, itu telur lagi kalau kita semua Tuhan. Mau dibandingkan siapa? Mau cuma sendiri? Iya. Loh, betul tidak? Kalau ada bandingan jeleknya, gak ada yang sama loh. Seluruh manusia di dunia tidak ada yang sama. Itu uniknya. Mulai dari sidik jari, retina. Tahu ya retina yatim ya? Mata ini, susunan gigi. Sedunia nggak ada yang sama, saudara. Hebat sekali. Kenapa? Terus terjemah. Iya. Apa? Sidik jari. Fingerprint apa bahasa Jermannya? Tahun. Fingerabdruk. Iya, bukan dia yang lain lagi. Fingerabdruk. Lebih unik lagi. Fingerabdruk. Saudara bisa bayangkan yang hidup sekarang 8 miliar tuh. Gak ada yang sama. Yang sudah mati berapa? Yang akan lahir lagi berapa? Enggak ada yang sama. Papa kita hebat. Jadi Natal, Yesus sudah jadi setiap pribadi manusia di dunia. Amin. Itu luar biasa. Kalau kebenaran ini nyata, nggak ada orang bunuh diri. Betul, nggak ada orang bunuh diri. Karena dia akan menemukan siapa dirinya. Aduh, hebat sekali. Biar Roh Kudus mengembangkan ini lebih jauh.